Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-henti kita bersyukur kepada Allah. Allah memberi semua yang kita perlu, meskipun tidak semua yang kita mau. Kadang-kadang ada beberapa yang kita mau tapi Allah tidak berikan karena memang tidak baik untuk kita. Itu sebabnya salah satu kesyukuran itu adalah karena Allah membatasi pemberiannya kepada kita. Itu pun harus kita syukuri. Karena kalau Allah kasih semua yang kita mau juga, bahkan itu tidak baik barangkali untuk kehidupan kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap ditanya oleh orang tentang apa kabarmu ya Rasulullah, kaifa hali ya Rasulullah, jawaban beliau, alhamdulillah ala kulli hal. Syukur kepada Allah terhadap apa saja. Bahkan musibah yang kita lihat musibah pun harus kita syukuri adanya. Tapi levelnya akan jadi berbeda ketika ada orang yang sudah sampai mampu mensyukuri musibah. Levelnya beda. Orang inilah yang nanti hilang rasa sedih dalam jiwanya. Musibah aja dia bersyukur, apalagi nikmat. Nah, begitulah kira-kira. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat kita sanjung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita sedemikian rupa, bukan saja mengajarkan tapi mencontohkan dalam setiap kehidupannya. Sehingga yang berhubungan dengan hasanah, uswahnya itu semua ada pada baginda. Uswatun hasanah. Dan diakui atau tidak, setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang belum ada satupun manusia yang pantas kita jadikan idola seperti layaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat itu merasa minder kalau membandingkan dirinya dengan Rasul. Ibnu Mas'ud salah satunya, sangat dekat dengan Rasul. Ibnu Mas'ud itu termasuk orang hebat, salah satu pentafsir Al-Quran terbaik pada masanya. Jadi beliau itu sempat menyebutkan kepada sahabat-sahabatnya, kalau kalian tahu aib-aibku, kata beliau, niscaya jangankan berteman, kalian duduk pun tidak mau bersamaku, kata Ibnu Mas'ud. Jadi aku terlihat mulia karena Allah menutup aib-aibku semuanya, itu kata Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud yakin dan sadar sekali bahwa beliau tak pantas dianggap mulia, apalagi kalau dibanding-bandingkan dengan Rasul. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, maka para sahabat waktu itu ingin menentukan siapa yang akan menggantikan kepemimpinan umat Islam. Maka dicarilah seseorang yang akan diangkat menjadi khalifah. Khalifah itu salah satu arti dari khalifah adalah pengganti, yang menggantikan Rasul untuk memimpin umat ini. Maka didapuklah Abu Bakar. Kenapa? Karena cara penilaiannya sangat sederhana. Abu Bakarlah di antara mereka semuanya yang paling beriman. Kata Umar bin Khattab, kalau iman Abu Bakar itu ditaruh di sebelah kanan dalam timbangan, dikumpulkan seluruh orang di dunia kecuali Rasulullah, ditaruh imannya sebelah kiri, masih berat punya Abu Bakar. Itu Abu Bakar. Dan Umar berkali-kali ingin melomba Abu Bakar, enggak pernah kesampaian. Pernah suatu ketika itu Umar bin Khattab itu datang kepada Rasulullah, mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, separuh dari semua hartaku aku persembahkan untuk agama. Kata Rasul, untuk keluargamu apa yang tinggal? Separuh lagi, kata Umar. Umar merasa nyoka hebat lu. Ya, Umar merasa waktu itu. Tanpa mengetahui Umar melakukan itu, Abu Bakar datang. Ya Rasulullah, seluruh hartaku aku persembahkan untuk agama. Kata Rasul, apa yang tinggal untuk keluargamu?
Allah dan Rasulnya. Hana mupat atau Umar, ya, kalah jauh Umar. Makanya Umar pernah berkata, ya Allah, jadikan aku selembar rambut saja, tapi di tubuhnya Abu Bakar. Itu Umar. Karena itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika Abu Bakar didapuk oleh para sahabat untuk menjadi khalifah, beliau dipanggil khalifah karena dianggap menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Khalifah artinya pengganti. Dan ketika Abu Bakar kemudian wafat, Umar bin Khattab kemudian didapuk menjadi khalifah. Maka hal pertama yang beliau ucapkan adalah, jangan panggil aku khalifah. Aku tak pantas menggantikan Abu Bakar, apalagi menggantikan Rasulullah. Karena itu panggil aku Amirul Mukminin. Sejak itulah kata-kata Amirul Mukminin lebih populer daripada khalifah. Karena Umar bin Khattab menolak dipanggil khalifah. Tak pantas, kata beliau. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh yang ditampilkan oleh Rasul dalam perjalanan hidupnya, itulah yang membuat dakwah Islam itu menyebar kemana-mana. Jadi Rasul itu dalam sejarah disebutkan bahwa ketika beliau berdiri di hadapan orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik untuk berdakwah, beliau lebih sering mendapatkan penolakan daripada penerimaan. Pertama sekali ketika beliau berdiri itu, ketika beliau ingin memproklamirkan diri bahwa aku adalah Rasul untuk kalian, maka beliau memulai dengan kata-kata, wahai penduduk Mekah, jika aku menyebutkan di belakang bukit ini ada musuh yang akan menyerang, kalian percaya enggak? Mereka semua mengatakan, percaya ya Muhammad. Seumur hidup kami tidak pernah menemukan engkau berbohong. Kata-katamu selalu jujur. Apa pula yang membuat kami tidak percaya? Kami percaya ya Muhammad. Ini disebut dengan prakondisi. Jadi Muhammad SAW membuat prakondisi dulu untuk kemudian menyampaikan sesuatu yang paling mungkin tidak dipercaya oleh mereka. Maka ketika Muhammad kemudian mengatakan, kalau begitu saksikanlah, aku adalah Rasul yang diutus Allah untuk kalian, untuk menyeru kalian untuk menyembah Allah satu-satunya Tuhan yang pantas disembah. Tinggalkan Lata dan Uzza. Jika kalian mau ikut, kalian selamat. Jika tidak, aku takut kalian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian mereka mengatakan, Abu Lahab salah satunya, pamannya beliau, langsung mengatakan, ya Muhammad, cuma untuk berita seperti ini engkau mengumpulkan kami ramai-ramai di sini? Abu Lahab langsung mengatakan waktu itu, tabbat laka ya Muhammad, tabbat laka ya Muhammad, tabbat laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Setelahnya bahasa Aceh dia, pukah pegat, kayak pusapat kamu hinonyan kayak pegah. Celaka kamu Muhammad, tabbat laka ya Muhammad. Turunlah ayat, tabbat yada Abi Lahab, engkaulah yang celaka wahai Abu Lahab. Dan ayat ini menjadi salah satu bukti mukjizatnya Al-Quran, karena dari ayat ini turun sampai Abu Lahab meninggal itu 10 tahun lamanya. Itu maknanya apa? Kalau sempat Abu Lahab masuk Islam dalam 10 tahun itu, maka gagal Al-Quran, rusak Islam, terpaksa dirobek satu lembar, yaitu surat Al-Lahab. Tapi ketika Allah mengatakan Abu Lahab masuk neraka, innaka la tukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Kalau Allah bilang masuk neraka dia. Maka Abu Lahab sampai akhir hayatnya tetap adalah orang yang mengamalkan amalan neraka. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Rasul SAW mengumpulkan masyarakat Mekah ketika ingin menyampaikan beliau baru Isra Mi'raj. Berkumpul semuanya orang. Kemudian Rasul menyampaikan, aku tadi malam baru saja terbang menuju ke Palestina, dari Palestina naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi ke Palestina dan balik lagi ke Mekah dalam satu malam saja. Mungkin kalau sekarang kita cerita itu masih logis, ada pesawat. Zaman itu tidak ada.
Maka masyarakat Mekah waktu itu yang sebenarnya banyak yang sudah masuk Islam kembali keluar, murtad mereka dari Islam. Lebih banyak yang keluar daripada yang tinggal setelah Rasul menceritakan tentang Isra Miraj. Bahkan waktu itu Abu Jahal, kalau tadi Abu Lahab, sekarang Abu Jahal, sahabatan itu Abu Jahal dengan Abu Lahab. Memang orang yang bersahabat itu biasanya sama tipenya. Dan ini janji Rasul, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu agamanya sesuai dengan agama kawan-kawannya. Mau lihat bagaimana agama dia, lihat kawannya siapa. Nah, ini sambil duduk bayang-bayangin terus berapa orang kawan kita siapa saja ya. Kayak gitulah agama kita. Ya, kawan-kawan gabung kita siapa saja, kayak gitulah agama kita. Itu Rasul yang bilang, bukan saya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Abu Jahal kemudian melihat ini kesempatan bagus untuk merusak agama Islam. Kemudian Abu Jahal mengundang orang-orang untuk datang untuk mendengar apa yang disebutkan oleh Muhammad. Sehingga lebih banyak lagi orang yang keluar dari Islam karena diprovokasi oleh Abu Jahal. Tapi Abu Jahal kemudian melihat-lihat tidak ada satu orang yang sangat percaya pada Islam. Siapa yang tidak ada? Lagi-lagi Abu Bakar. Abu Bakar tidak ada di dalam kerumunan ini. Mana dia? Dicari sama Abu Jahal. Didapati Abu Bakar sedang di ladang, dipegang tangannya. Ikut Abu Bakar. Ki harus dengar nih. Begitu sampai di hadapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal menyuruh Muhammad menceritakan kembali. Cerita kembali Muhammad. Muhammad kemudian menceritakan kembali apa yang terjadi. Belum sempat lagi dikatakan sesuatu oleh Abu Bakar, Abu Jahal langsung mengatakan, ada kita tengok tuh. Kan aku bilang dari dulu dia gila. Ada kita tengok kayak mana pembicaraannya. Apa kata Abu Bakar? Kalau dari mulut dia yang keluar, ada yang lebih gila lagi enggak? Kalau dari mulut dia keluar, aku percaya. Pada saat itulah Abu Bakar digelar As-Siddiq. Maka As-Siddiq itu lebih terkenal namanya daripada nama ayah Abu Bakar. Padahal orang-orang hebat yang bisa mencetak sejarah dalam perjalanan itu sering sekali disebutkan dengan nama ayahnya untuk menghormati ayahnya yang mampu mendidik dia dengan luar biasa. Salah satunya adalah Ibnu Mas'ud tadi. Ibnu Mas'ud itu artinya apa? Anaknya si Mas'ud. Nama aslinya Ibnu Mas'ud adalah Abdullah. Ibnu Umar, anaknya Umar. Nama aslinya adalah Abdullah juga. Jadi banyak sekali yang pakai ibnu itu untuk memuliakan ayahnya. Dalam tanda petik yang mampu mendidiknya luar biasa. Tapi kemuliaan ayahnya Abu Bakar hilang. Gara-gara Abu Bakar mendapatkan kemuliaan lain yang jauh lebih luar biasa. As-Siddiq. Sehingga kalau kita tanya sama orang-orang jarang yang tahu nama ayah Abu Bakar. Ada yang tahu di sini? Nama ayah Abu Bakar? Ada yang tahu? Enggak apa-apa Pak. Kalau enggak tahu itu persis seperti yang saya bilang. Jarang orang tahu ya. Jarang orang tahu nama ayah Abu Bakar. Nama ayah Abu Bakar adalah Abu Quhafah. Tapi enggak terkenal. Kenapa? Jarang orang sebut Abu Bakar bin Abu Quhafah. Enggak ada orang sebut itu. Kalau Abu Bakar sambungannya persis Siddiq. Semua yang lain tersebut dengan Umar bin Affan, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semua tersebut. Tapi yang ini tidak tersebut. Ya. Bahkan Isa alaihissalam karena tidak punya ayah, tapi Isa menjelma menjadi seorang yang sangat mulia dan dimuliakan, maka dalam Al-Qur'an boleh cek. Setiap Allah menyebut Isa, maka Allah selalu menyebutnya dengan Isa bin Maryam. Dimuliakan ibunya ya. Selalu disebut Isa bin Maryam, selalu dimuliakan ibunya. Tapi Abu Bakar hilang kemuliaan ayahnya. Padahal Abu Bakar tadi iman yang paling baik di antara manusia selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena as-siddiqnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini belum masuk ke topik kita. Bukan ini yang saya mau cerita nih pagi ini ya. Tapi ini baru saya ingin buktikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri di hadapan khalayak itu lebih sering ditolak daripada diterima.
termasuk di Taif. Di Taif bukan sekedar ditolak, diusir, dilempari, dicaci maki, berdarah-darah Nabi di Taif. Jadi sering ditolak daripada diterima. Tapi bagaimana juga Islam berkembang? Bagaimana juga Islam, orang-orang berduyun-duyun masuk Islam. Bahkan ketika penaklukan Mekah itu Rasul tidak punya kesempatan untuk berdakwah, berdiri di hadapan orang untuk mendakwahkan keislaman. Kenapa tidak punya kesempatan? Karena terlalu banyak orang masuk Islam. Banyak sekali orang masuk Islam. Saking banyaknya masuk Islam orang waktu itu, maka 1 tahun setelah penaklukan Mekah, Rasul itu berada di Mekah hanya untuk menerima baiat orang-orang bersyahadat. Dan saking ramainya orang ngantri untuk bersyahadat pada Rasul waktu itu, Rasul kegerahan sampai-sampai Rasul buka baju, beberapa kancing di atas dibuka. Dilihat oleh seorang perawi hadis, saya lupa siapa. Tapi pokoknya hadis yang dirawikan akhirnya adalah sunnah hukumnya menerima baiat syahadat dari seseorang dengan membuka sedikit baju kita. Karena apa? Karena dia lihat Rasul seperti itu. Padahal Rasul kegerahan. Ya, ramai sekali orang untuk masuk ke dalam Islam. Apa yang menyebabkan orang begitu banyak masuk ke dalam Islam? Akhlaknya Nabi. Contoh yang beliau tampilkan itu cukup untuk membuat orang yakin ini bukan sembarang orang. Dia tidak hanya mengatakan, tapi dia juga mengamalkan. Tapi pada zaman sekarang semakin sedikit tokoh yang pantas ditokohkan. Itu permasalahan utama sebenarnya. Karena itu anak-anak muda kita kebingungan untuk mencari orang yang untuk menjadi panutan. Dan akhirnya anak-anak muda kita mencarilah panutan-panutan yang tidak pantas kita jadi panutankan di dalam umat Islam. Siapa panutan mereka? Artis Korea. Siapa panutan mereka? Lionel Messi. Siapa panutan mereka? Cristiano Ronaldo. Pemain bola, musisi, pemain film. Itulah idola mereka sekarang. Kenapa? Karena mereka tidak melihat ada yang mempesona mereka di dalam agama ini. Tidak melihat ada tokoh-tokoh agama yang mempesona mereka seluar biasanya. Tapi Lionel Messi, Cristiano Ronaldo itu semuanya mempesona mereka luar biasa. Dan dunia mempelajari ini untuk kemudian digunakan ini sebagai sesuatu yang bisa mereka ambil sebagai sumber ekonomi. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang suka bola di sini, saya gini-gini pemain bola dulu, Pak. Waktu di Jerman patah kaki saya karena tanding bola antar kota. Ya, patah kaki. Mana di Jerman gak ada tukang urut lagi. Ya. Jadi patah kaki digips masuk ke dokter, digips dipakai apa namanya itu, gipsum itu, digips selama 3 minggu sampai alhamdulillah bagus kembali. Kalau Bapak Ibu ada yang penggemar bola, sekitar 3 minggu yang lalu ada salah satu isu heboh dalam dunia sepak bola, yaitu Lionel Messi, pemain Barcelona, ingin pindah klub. Bukan Lionel Messi yang kita mau bahas. Yang kita mau bahas adalah harga pindah yang harus dibayar oleh klub baru kepada Barcelona waktu itu 700 juta pound sterling. Kalau di Indonesia kan itu menjadi 12 triliun rupiah. Harga satu orang Messi. Dana yang diplot untuk agama di Indonesia aja nggak sampai segitu. 12 triliun. Kenapa klub yang lain itu kira-kira mau membayar sebegitu? Tapi akhirnya nggak jadi. Barcelona tetap memiliki Messi sekarang. Barcelona mempertahankan habis-habisan. Kenapa dia mau mempertahankan sebegituan? Karena orang-orang seperti Messi ini sudah menjadi tokoh yang dilihat oleh semua orang di seluruh dunia. Sehingga apa jadinya? Mereka bisa menjual apa saja dengan embel-embel Messi.
Cristiano Ronaldo, yang lain lagi nih. Ini hari ini ceramah bola nih, ya. Cristiano Ronaldo itu di media sosial pengikutnya lebih dari 200 juta orang pengikutnya. Itu maknanya apa? Semua yang diposting sama dia, semua yang dinampakkan sama dia akan diikuti oleh 200 juta orang di belakangnya, termasuk anak-anak Indonesia. Jadi kalau anak-anak Indonesia melihat Cristiano Ronaldo hidup dengan pacarnya tanpa nikah, punya anak banyak-banyak, itu diikuti oleh anak-anak kita. Kenapa? Karena itu idolanya. Kalau mereka melihat Lionel Messi itu punya tato di sini panjang sampai ke lengan, diikuti oleh anak-anak kita. Kenapa? Itu idolanya. Itu sebabnya secara ekonomi itu menguntungkan sekali. Mereka bisa menjual apa saja. Apa saja. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam fisika, dalam ilmu fisika, ketika kita mendengar ceramah seperti ini, maka Bapak Ibu semuanya menggunakan gelombang beta untuk memahami apa yang saya sebutkan. Gelombang beta untuk memahami apa yang saya sebutkan. Gelombang beta itu berada di tataran otak sadar. Kita bisa dengan gampang untuk menyaring informasi yang kita dapatkan. Misalnya ada yang salah yang saya sampaikan dan Bapak Ibu tahu itu salah, Bapak Ibu dalam hati akan mengatakan, ini bagian salah ini nggak akan saya ambil. Nanti di bagian bagus, ini bagus. Kita bisa menyaring dengan baik. Itu gelombang beta. Tapi ketika kita mulai takjub pada seseorang, kita sudah mulai kagum pada seseorang, maka kita akan berpindah gelombang pemikirannya dari gelombang beta ke gelombang alfa. Gelombang alfa itu berada di otak bawah sadar. Dalam hal yang sangat intens itu akan menjadi hipnotis kemudian. Makanya kita sering disebut dihipnotis kita. Ketika dihipnotis maka kita tidak sadar sudah melakukan apa yang dia inginkan. Apa yang dia perlakukan? Dia bermain dengan gelombang bawah sadar kita. Gelombang bawah sadar itu adalah gelombang alfa. Ketika dia bermain dengan gelombang bawah sadar ini, maka orang yang melihat dia akan mengikuti apa saja yang dia lakukan tanpa kesadaran penuh kepada dia. Maka pada posisi inilah anak-anak muda kita, orang-orang yang mengidolakan idola-idola yang salah tadi, salah mengambil kesimpulan karena mereka tidak pakai lagi logika. Alam bawah sadar mereka sudah tertarik ke sana. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3-4 tahun yang lalu ada seorang penyanyi hebat di Indonesia. Dia tersandung kasus video tidak baik, video perzinahan. Dia sendiri yang memvideokan, tapi dia tidak menyebarkan. Dia memvideokan itu untuk disimpan untuk arsip dia sendiri. Sayangnya penyanyi itu ada hubungan dengan Aceh pula. Ada hubungan dengan Aceh. Saya sempat satu SMA sama dia. Ada hubungan dengan saya lagi ya. Itu penyanyi itu ya. Jadi apa yang saya mau sebutkan, file itu, rekaman itu didapati oleh salah seorang kawannya. Dan kawannya ini menyebarkan keluar sehingga ditonton oleh khalayak di seluruh Indonesia, kalaupun kita tidak bilang di seluruh dunia. Tapi penyanyi ini bukan saja menguasai Indonesia. Saya beberapa kali ke Malaysia, masuk supermarket, bahkan di Brunei. Saya ke Brunei, di supermarket saya dengar lagu dia diputar. Artinya Indonesia, Malaysia, Brunei, mungkin Singapura itu dirajai oleh dia. Artinya semakin banyak orang yang bisa terpengaruh oleh dia. Dalam undang-undang TE, UU TE, nggak tahu saya kepanjangannya UU TE. Saya coba ingat-ingat nggak dapat. UU TE lah, ya TE lah, ya. Pokoknya undang-undang internet, ya undang-undang internet. Dalam UU TE itu tidak ada hukum untuk orang yang membuat video tidak baik. Tidak ada hukuman.
Kalau bapak ibu mau membuat sesuatu yang tidak baik, bapak ibu videokan, itu tidak ada masalah, tidak ada hukuman. Yang dapat hukuman adalah orang yang menyebarkan itu kepada orang. Jadi secara hukum harusnya yang dipenjara adalah teman dia yang menyebarkan. Tapi kemarin yang masuk penjara adalah artis tersebut. Kalau nggak salah lumayan dia di penjara 2 atau 3 tahun di penjara. Dan hebatnya artis itu tidak melawan, tidak mengatakan apa-apa. Mungkin, ini bayangan saya, dalam bayangan saya mungkin hakim, tim jaksa itu sudah kompromi dengan dia. Apa komprominya? Kamu harus masuk. Secara undang-undang kamu tidak salah, tapi kamu harus masuk. Kenapa? Kesalahan kamu adalah kamu orang terkenal. Karena kamu orang terkenal, ditonton oleh orang kamu berbuat kesalahan, ditakutkan kalau kamu tidak dihukum, orang lain akan mengikuti apa yang kamu lakukan. Maka kamu harus masuk. Itu sebabnya si artis tidak membantah apapun ke media ketika dia dijebloskan. Padahal ketika kita tidak salah dijebloskan ke penjara, saya yakin kita akan membela, naik banding, macam-macam. Tapi ini tidak terjadi. Sampai dia bebas, dia tidak melakukan apa-apa. Bahkan dia hidup di penjara juga dengan keadaan yang terlihat senang. Itu sebabnya saya yakin ada kompromi antara hakim dengan terdakwa. Supaya apa? Supaya selamat anak bangsa. Ini untuk kemaslahatan umat, bukan masalah hukum saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya orang-orang yang sudah menjadi ikon publik, terkenal, orang-orang hebat, itu diambil oleh produk iklan untuk mengiklankan produk mereka. Iklan sampo misalnya. Salah satu yang iklan sampo adalah 2 orang yang saya sebut tadi. Lionel Messi iklan sampo, Cristiano Ronaldo iklan sampo. Dua-duanya iklan sampo, sampo yang berbeda. Lupa saya mereknya, ya. Sampo yang berbeda. Untuk apa? Diputar itu di TV seolah-olah Lionel Messi itu pakai sampo itu sehingga rambutnya indah. Padahal semua kita tahu rambut dia sudah indah sebelum pakai sampo itu. Sebelum pakai sampo itu. Tapi meskipun orang tahu, orang terhipnotis. Karena apa? Pikirannya tadi pakai gelombang alfa, sehingga orang tetap beli sampo itu. Kenapa? Pengen rambut kayak Cristiano Ronaldo. Yang perempuan juga kayak gitu. Begitu lihat rambutnya indah di TV, aku pengen rambut kayak gitu, beli sampo itu. Padahal semua tahu bahwa itu rambut dia sudah bagus sebelum dia pakai sampo. Itu sebabnya Bapak Ibu, di antara kita-kita ini tidak ada yang diajak jadi bintang iklan. Kenapa? Kita kurang terkenal. Bukan karena kurang ganteng. Ada orang yang mengatakan nanti kurang ganteng makanya nggak jadi bintang iklan. Enggak. Ada pelawak-pelawak yang sebenarnya juga tidak ganteng tapi jadi bintang iklan. Kenapa? Dia diikuti oleh orang. Apa yang ingin kita ambil kesimpulan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi iklan terbaik untuk umat, bahkan untuk orang-orang luar. Abu Sufyan, sebelum Abu Sufyan masuk Islam, beliau bergerak menuju ke Raja Heraklius. Raja kemudian bertanya kepada Abu Sufyan, apa yang disuruh oleh seorang lelaki yang mengatakan dirinya Nabi di tempat kalian? Kata Abu Sufyan, dia menyuruh kami untuk bekerja secara jujur, untuk mengikat persaudaraan, untuk tidak menyembah kecuali kepada satu Tuhan. Heraklius waktu itu bersaksi bahwa itu Nabi yang benar. Ya. Untuk bukan orang Islam. Waktu itu Abu Sufyan belum Islam, Heraklius juga tidak Islam. Tapi mereka semuanya yakin pada Nabi. Ada banyak sekali orang-orang peneliti-peneliti Islam hari ini yang kemudian mengakui bahwa yang ditonton, yang dipertontonkan oleh Nabi dalam hidupnya mengagumkan dan luar biasa. Sebagian dari mereka mungkin belum dapatkan hidayah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara Messi dan Ronaldo tadi, mereka dibayar luar biasa, dibayar mahal untuk melakukan semuanya. Gaji Lionel Messi itu satu pekan itu 5 miliar. Satu pekan. Ya.
Yang sayangnya tokoh-tokoh kita yang terkenal diikuti oleh banyak orang, tapi ternyata juga mempertontonkan iklan yang tidak pantas untuk diikuti oleh orang. Dan ini akhirnya diikuti oleh banyak orang. Dan sedihnya lagi, mereka mengiklankan ini tanpa dibayar. Hana Sobayu, apa contohnya? Saya sering sekali melihat plat merah menerobos lampu merah. Plat merah. Saya pernah melihat mobil tentara menerobos lampu merah. Plat tentara. Ini mohon maaf, sengaja saya ngomong ini karena ini komplek tentara. Ya. Tentu bukan tentara yang di sini. Ya. Mudah-mudahan ya. Tentara India mungkin ya. Menerobos lampu merah. Sehingga apa kata orang? Ini bukan perkara menerobos lampu merah. Ini bukan perkara alah nggak ada orang, apa susahnya? Kalaupun keterobos nggak akan ada terjadi kecelakaan. Bukan itu kejadiannya. Tapi permasalahan utamanya adalah kalau itu dilihat oleh orang. Apa kata orang? Lihat, polisi aja terobos. Lihat, pegawai negeri aja terobos lampu merah. Kenapa? Karena tadi platnya plat merah. Di Jerman Bapak Ibu, pernah kami itu ditegur oleh seorang tua. Karena kita orang Indonesia sering terobos lampu merah. Apalagi jalan kaki, apalagi nggak ada orang. Kalau nunun hana urun jaju. Sering itu. Ya kan? Sering itu. Ada orang tua waktu itu, dia bawa cucunya, dia pegang cucunya di pinggir, di tangan dia. Dia menunggu lampu merah. Saya dan kawan-kawan waktu itu menerobos lampu merah. Ya, nggak ada orang di sana, nggak ada orang. Di sana jarang keadaan crowded lalu lintas. Di tempat kita macet di mana-mana. Ya, itu hebatnya Jerman salah satunya. Dia produksi mobil banyak-banyak, tapi dia sendiri nggak memakainya. Dia kirim mobil itu ke tempat-tempat kita. Hebat. Jepang kayak gitu juga, nggak ada macet di sana. Ya, itu kapan-kapan kita cerita. Ya. Waktu kami terobos, beliau masih menunggu lampu hijau datang. Setelah lampu hijau datang, beliau lewat dan beliau kejar kami. Dan beliau sebutkan satu hal. Kami dimarahi sama orang tua itu. Apa kata beliau? Anda tega sekali katanya. Bertahun-tahun saya didik cucu saya katanya. Bertahun-tahun saya didik cucu saya untuk mematuhi lampu merah, karena itu disiplin yang akan berguna untuk dia, untuk disiplin di bidang-bidang lainnya juga. Dan dalam 1 detik Anda merusaknya. Sejak itulah Bapak Ibu, saya tidak pernah melanggar lampu merah. Dakwah yang disampaikan oleh kafir kepada saya luar biasa. Ya. Anda merusak pendidikan yang bertahun-tahun saya sampaikan kepada cucu saya, kata nenek ini, dalam 1 detik saja. Dan di Indonesia, jamak kita lihat orang-orang yang kita kagumi, orang-orang yang berada di tempat-tempat yang sebenarnya pantas diidolakan, dilihat oleh banyak orang, terkenal dan sebagainya. Meskipun dia tidak punya Facebook, tidak punya IG, tapi pengikutnya banyak di belakang. Ya, meskipun dia tidak terdaftar berapa banyak pengikutnya, followernya di IG misalnya, atau subscribernya di YouTube, nggak terlihat. Tapi pengikutnya banyak di belakang. Tapi dia ternyata mempertontonkan hal-hal yang tidak pantas untuk dicontoh oleh khalayak ramai. Salah satu yang sangat menyedihkan adalah rokok. Sedih sekali saya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 80% dari remaja Aceh merokok. 80% Pak. Banyak itu. Bahkan beberapa di antara mereka hafiz Quran, tapi tetap merokok. Ya. 80% dari remaja Aceh merokok, dan 80% dari 80% yang merokok itu mereka mengaku, mengapa mereka merokok? Karena mereka melihat iklan dari ayahnya, iklan dari gurunya di sekolah, iklan dari ustadznya di tempat pengajian, bahkan iklan dari abu pesantren yang diidolakan. Abu merokok.
maka kita sebutlah abu rokok. Ya. Abu rokok. Coba dibayangkan. Jadi dilihat oleh banyak orang, sehingga kalau kita dakwahkan kepada mereka tentang rokok, apa kata mereka? Puno pegaron. Abu untong merokok. Abu untong merokok. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak sedang mengatakan rokok itu haram, karena masih diperdebatkan. Tentu saja yang mengatakan rokok tidak haram adalah yang merokok. Sekarang kanun tentang rokok sedang digarap ini di Aceh. Kanun tentang rokok. Tapi saya dengar dari teman-teman, orang-orang yang menggarap kanun rokok itu perokok. Yang kayak itu. Tahap apa kanun yang akan keluar nanti wallahu alam. Itu saya dengar dari teman-teman. Karena ada 2 dari teman saya itu jadi tim ahli di kanun itu. Mereka tidak merokok. Mereka memang peneliti tembakau. Tapi apa kata mereka? Hei dah Pak Ilham, awaknya merokok kan dulu kibat dan buka kanun. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaupun rokok itu tidak kita sebut sebagai haram, apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ambil, makan, konsumsi yang baik-baik untuk tubuh kalian. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kalau kalian tidak mau, jangan pikir kalian zalimi kepada kami, kata Allah. Kalian tidak menzalimi kami kalau kalian tetap makan yang tidak baik. Wa ma zalamuna, kata Allah, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tapi kalian menzalimi diri kalian sendiri. Nah, kita berdiri di posisi sini saja. Zalim pada diri sendiri itu dosa apa tidak? Kalau kita enggak yakin itu dosa, saya bacakan ayatnya. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang ketika saja dia berbuat fahisyah atau zalim pada dirinya sendiri, segera dia ingat Allah dan beristighfar, minta ampun. Kalau enggak dosa ngapain minta ampun? Jadi rumusnya sangat sederhana. Yang lebih mengerikan lagi, itu di kotak rokok entah apa-apa yang ditulis tetap ada yang beli. Dulu pernah ditulis rokok menyebabkan penyakit jantung, impotensi, gagal janin, macam-macam, dibeli. Hari ini HI pikir panjang kali tulisan itu tetap nggak didengar. Sekarang tulisannya sangat singkat. Merokok dapat membunuhmu. Lengkap dengan gambar orang sudah kanker tenggorokan dan sebagainya. Tetap ramai yang beli, Pak. Saya tidak menemukan ada makanan atau minuman lain yang seperti rokok yang ditulis kayak gitu yang dibeli orang. Kalau misalnya Pak kita ke kedai, kita mau beli beras, kata penjual berasnya, nyopak beruh kabeh. Yang nasi sabah umpang tu, tapi naik tulisan beras ini dapat membunuhmu. Jeknya Pak, hai lu. Enggak akan ada yang beli itu, Pak. Beras ini dapat membunuhmu. Enggak ada yang beli itu. Khusus rokok. Khusus rokok. Dan yang saya mau ceritakan adalah persoalan utama, karena yang merokok ini tokoh-tokoh, orang-orang hebat. Bahkan teman-teman saya di kampus itu masih merokok di kampus. Saya mengantarkan anak saya ke sekolah, saya kecewa sekali. Saya melihat di gerbang itu guru sedang merokok menunggu siswa datang. Masya Allah. Saya pulang ke kampung suatu ketika, saya diminta oleh Pak Imam kampung itu untuk ikut juga pengajian. Tolong ikutlah pengajian, katanya. Karena di kampung itu sering ada pengajian, dan pengajian di kampung itu pengajian fikih. Selalu seperti itu. Ikut pengajian, bukan apa-apa, biar jadi dakwah untuk orang, kata beliau. Biar orang lain melihat tingkat Tengku Ilham aja ikut pengajian. Karena beliau bicara dakwah, saya ikut. Saya ikut, saya duduk di situ. Saya lihatlah Tengku mensyarah kitab. Nah, jadi dia buka kitab. Nyona heboh perkara yang harus tak perhatikan atau tak wudu dan tak semayang. Rokok di tangan, Pak. Perkara yang pertama adalah, Masya Allah, dalam hati saya salah dakwah saya nih. Ya, besoknya saya nggak datang lagi. Itu Tengku, orang pesantren. Dan mencontohkan itu diikuti oleh banyak orang. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Inna nahnu nuhyil mauta
wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati dan mencatatkan semua apa yang mereka lakukan semasa hidup mereka dulu. Wa atharahum, dan juga jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Bahasa lain, dan juga pengaruh iklan yang mereka munculkan. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada hal-hal yang jelek yang kita lakukan sekarang, dilihat oleh orang, dicontoh oleh orang, kita sudah meninggal, contoh itu masih dilakukan, dosa jariah masih kita terima sampai kita sudah berada di sana. Jangan main-main. Ini bukan hal yang mudah. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya pernah diprotes oleh mertua saya sendiri. Naik mobil, lampu merah, nggak ada orang, kiri kanan nggak ada orang, sudah sore sekali. Kata ibu saya, ibu mertua saya, jalan terus, sebentar lagi maghrib, katanya. Nanti nggak terkejar sholat maghrib kamu, nanti nggak terkejar jamaah, katanya. Terus saya bilang, lampu merah bu, nggak ada orang. Saya bilang, terpaksa saya bilang, walaupun mertua sendiri, ya, bahaya sama mertua, ditarik balik anaknya bahaya, ya kan? Kata saya sama mertua, bukan masalah nggak ada orang bu. Kalau sempat satu orang saja ada yang melihat saya terobos, apa kata mereka? Coba tengok, Pak Ilham saja yang biasanya cerita tentang jangan terobos lampu merah, mulai terobos. Rupanya sudah tobat Pak Ilham. Orang-orang pun ikut tobat nanti, ikut menerobos. Itu yang saya takut. Yang saya takut adalah meninggalkan jejak. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap saat kita melakukan sesuatu, sebenarnya kita meninggalkan jejak. Kita berangkat dari rumah ke masjid, kita tinggalkan jejak bagi orang-orang yang melihat. Dilihat oleh orang, subhanallah, Bapak itu tiap hari ke masjid, aku kapan? Kalau sempat dia ke masjid, gara-gara melihat kita ke masjid, kita dapat pahala masjid dia. Kalau sempat ada orang yang sholat, karena melihat kita sholat, kita dapat pahala karena sholat dia. Itulah namanya syiar. Dalam sisi keburukan begitu juga. Makanya masker termasuk yang saya pakai ini, ada yang protes ini saya pakai masker. Apa kata mereka? Bukan pakai masker. Kita kan tahu katanya, virus sudah di mana-mana, imun sistem aja kita jaga. Saya bilang apa? Bukan apa-apa, ini dakwah. Sehingga orang bisa melihat Pak Ilham aja pakai masker. Sehingga orang-orang lain insya Allah pakai juga. Ini hari ini dirazia masker kemana-mana, dibuat sanksi dan sebagainya. Tapi yang membuat peraturan masker itu pun beberapa di antara mereka sering kita temukan di luar tanpa pakai masker. Makanya kata Allah, kabura maqtan indallah lima taqulu ma la taf'alun. Benci sekali Allah kepada orang-orang yang cuma ngomong, buat peraturan, bicara begini begitu, tapi dia tidak mencontohkan. Benci sekali Allah. Kenapa? Karena dakwahnya menjadi berbeda. Jadi iklan itu penting Bapak Ibu. Waduh, setengah 7, mohon maaf terlalu lama. Saya kira sudah cukup, ya. Intinya hari ini kesimpulannya adalah iklan. Ya. Makanya dalam hidup kita iklankanlah yang baik-baik. Itu ibadah. Supaya ketika kita pulang, iklan tadi masih tetap ada manfaatnya. Ada doa untuk itu diajarkan Rasulullah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma ahsin aqibatana, jadikanlah akibat dari perbuatanku baik. Ya Allah, baikkanlah. Bagaimana pembahasannya yang bagus? Ya Allah, perbaikilah, jadikanlah baik semua akibat dari perbuatanku. Aku pergi ke sini, buat itu jadi baik ya Allah. Aku buat begini, jadi itu baik ya Allah. Itu doanya. Kalau kita bisa lakukan itu, kita akan terkejut di hari akhirat nanti. Begitu kita lihat pahala. Banyak yang cerita di hari akhirat nanti, kita akan terkejut. Kita akan tanya sama Allah, itu apa ya Allah? Satu gunung itu. Kata Allah, itu pahalamu. Dari mana ya Allah? Itu pahala yang engkau tinggalkan ketika engkau sudah meninggal, tapi pahala itu masih berjalan. Kenapa? Karena iklan yang engkau tinggalkan itu dilakukan oleh banyak orang. Semakin terkenal kita, semakin besar iklan yang bisa kita lakukan. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah meridhoi semua rencana kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.